Assalamualaikum sahabat Rumbasya, bertemu kembali dengan Bunda Naya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bunga tunggal dan tabungan. Tapi sebelum kita mulai ke latihan soal, Bunda Naya mau ngasih tahu dulu nih, apa itu bunga? Jadi kan kita pernah mendengar nih istilah-istilah bunga dalam iklan-iklan yang di bank. Jadi bunga itu adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir jangka waktu yang telah disepakati bersama. Sebelum kita mulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu dan pastikan kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, jadi tadi tentang penjelasan pengertian tentang bunga kalian sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam jenis bunga. Jadi besarnya bunga biasanya dinyatakan dalam persen. Nah, ada dua nih jenis bunga bank itu. Yang pertama bunga tunggal, yang kedua bunga majemuk. Nah, kita bahas dulu yang bunga tunggal. Jadi bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Ya, itu adalah bunga tunggal. Nah, kalau bunga majemuk seperti apa? Bunga majemuk adalah bunga yang diberikan tidak hanya pada uang yang ditabungkan, tetapi bunganya juga berbunga lagi. Nah, jenis bunga tabungan yang akan dibahas sekarang ini, kita akan membahas bunga tunggal terlebih dahulu. Jadi bunga tunggal pada tabungan. Nah, sekarang masuk ke rumus umum bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu kita tulis sebagai B. B itu adalah bunga setelah T waktu atau setelah waktu tertentu. B sama dengan M. M itu adalah modal atau besarnya tabungan dikali dengan T. T itu adalah waktu tertentu. Ya, dikali dengan I persen. I persen itu adalah suku bunganya itu berapa persen. Ya. Nah, ini adalah rumus umum untuk mencari bunga. Ya. Nah, sedangkan untuk mencari total tabungan terakhir atau modal akhirnya itu adalah tabungan awal atau modal awal ditambah dengan bunga. Itu akan menjadi tabungan akhir dari nasabah tersebut. Oke? Nah, rumusnya kira-kira seperti itu, ya. Oke. Nggak lama-lama, kita langsung masuk saja ya di soal nomor 1. Oke, masuk di soal nomor 1. Pak Handoko menyimpan uang sebesar 400.000 di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal sebesar 18% per tahun. Yang ditanyakan adalah besar bunga tabungan yang akan diterima Pak Handoko selama 1 tahun adalah A. 72.000, B. 81.000, atau C. 108.000 rupiah, atau yang D. 472.000 rupiah. Nah, kalau soalnya seperti ini, kita bisa langsung menghitungnya ya. Jadi, yang tadi Bunda Naya sudah jelaskan, untuk mencari rumus bunga tunggal adalah B, ya, bunga sama dengan tabungan awal atau modal awal dikali dengan lamanya tahun, nah, ya, atau lamanya tahun atau waktu dikali dengan suku bunganya, yaitu I persen. Oke, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Kita tulis di sini ya. Diketahui. Oke. Nah, Pak Handoko menyimpan uang sebesar 400.000 rupiah. Berarti itu adalah tabungan awalnya. Ya. Tabungan awal. Tabungan awal yaitu 400.000 rupiah. Ya. Kemudian bank tersebut memberikan bunga sebesar 18% per tahun. Nah, berarti ini adalah suku bunganya. I persennya adalah 18%. Nah, besar bunga tabungan yang akan diterima Pak Handoko selama 1 tahun. Ya. Berarti T-nya sama dengan 1 tahun. Oke. Nah, kalau seperti ini bagaimana gitu? Nah, kita lihat di sini. Di sini kan bunganya dia tuh per tahun, ya. Sini intenya 1 tahun. Maka si tahun ini tidak perlu diubah menjadi bulan. Ya. Oke, berarti kita langsung bisa menghitungnya ya. Berarti Rp 400.000 rupiah. Rp100.000 dikali dengan waktunya itu yaitu 1 tahun.
dikali dengan bunganya atau suku bunganya, yaitu berapa? 18%. 18% sama dengan 18 per 100. Oke, nah ini 0 ini bisa dicoret ya. Kita coret dua angka, berarti tinggal 4000 dikali dengan 18 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 72.000 rupiah. Jadi besar bunga Pak Handoko yang diterima selama 1 tahun itu sebesar 72.000 rupiah. Nah, sampai sini bisa difahami ya untuk soal nomor 1. Jadi jawabannya yaitu yang A. Oke, sekarang masuk di soal yang nomor 2. Koperasi Makmur Sejahtera memberikan jasa 10% per tahun kepada para penabungnya. Pak Agus menabung sebesar 1.500.000 rupiah ya. Yang ditanyakan adalah jumlah jasa yang diterima Pak Agus pada bulan ke-8. Nah, kalau di koperasi jasa itu nama lain dari bunga. Jadi yang akan kita cari adalah bunga ya. Jadi jasa itu sama dengan apa? Bunga. Oke. Berarti kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu apa saja? Oke, Pak Agus menabung sebesar 1.500.000, berarti M-nya adalah tabungan mula-mula yaitu 1.500.000 rupiah. Nah, kemudian memberikan jasa itu sama dengan bunga 10%, berarti persen suku bunganya yaitu 10% atau sama dengan 10 per 100. Nah, terus jasa yang diterima Pak Agus selama pada bulan ke-8, berarti waktunya T-nya adalah 8 bulan. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu ya rumus untuk mencari bunga atau jasa, yaitu tabungan awal-awal dikali dengan lamanya waktu dikali dengan I persen, suku bunga persen. Oke, kita tulis dulu. Berarti 1.500.000 rupiah dikali. Nah, dia kan waktunya itu kan dalam tahun, tapi di sini 8 bulan. Berarti menulisnya adalah 8 per 12. Karena 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Jadi 8 per 12. Oke, dikali dengan I persennya. I persennya kan 10%. Berarti kita nulisnya adalah 10 per 100. Udah deh, kita langsung coret. Ada yang bisa dicoret? Ada. Nah, berarti tinggal berapa aja nih? Nah, ini 8 sama 12 bisa dicoret ya. Masing-masing dibagi 4. Ini 2, ini 3. Oke, langsung kita hitung berarti. Jadi berapa? 15, nolnya kan sisa 3. Dikali 2, dikali 10, dibagi dengan 3. Ya. Oke, berarti 150 dikali 10, berarti 150 kali 2 berarti 300.000 dibagi 3. Nah, jadi bunganya adalah 100.000 rupiah. Jadi jumlah jasa yang diterima Pak Agus pada bulan ke-8 yaitu 100.000 rupiah. Jadi jawabannya yang A. Oke, udah mulai makin paham ya? Nah, sekarang kita masuk di soal yang ketiga ya. Bu Salma menabung uang sebesar 2 juta rupiah di Koperasi Sentosa selama 10 bulan. Jika bunga koperasi itu sebesar 12% per tahun, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Bu Salmah adalah. Jadi ini jumlah tabungan Bu Salma selama 10 bulan. Itu totalnya ada berapa? Ya. Nah, berarti langkah pertama kita mencari apa dulu? Iya, betul. Kita mencari besar bunga dalam rupiahnya, ya. Oke, berarti kita tulis dulu ya yang diketahui. M-nya tabungan awalnya yaitu 2 juta rupiah. Nah, T-nya adalah 10 bulan. Ya. Nah, kemudian jika bunga koperasi 12% per tahun, berarti I persennya sama dengan 12%. Atau 12 per 100.
Ya, yang ditanyakan adalah jumlah tabungan Bu Salma. Berarti kita mencari apa dulu? Ya, kita mencari bunganya terlebih dahulu. Besar bunga dalam rupiahnya itu berapa? Berarti M dikali dengan T dikali dengan I persen. Oke, berarti 2 juta rupiah ya, dikali dengan T. Waktunya 10 bulan, tapi bunganya itu dalam bentuk tahun. Berarti 10 per 12 ya, dikali dengan I persen. I persennya tadi suku bunganya adalah 12%, berarti 12 per 100. Oke deh, berarti langsung bisa kita cari. Berarti ini, nah 12 sama 12 bisa dicoret? Bisa, sama-sama dibagi 12. Ini 1, ini 1. Terus 100-nya bisa dicoret nggak? Nolnya 2, yang di sini coret 2. Sisanya berarti berapa? Nolnya 4 ditambah 1. Oke. Jadi bunga dari Bu Salma selama 10 bulan itu adalah Rp200.000. Nah, ini belum selesai nih. Yang ditanya adalah jumlah tabungan Bu Salma. Berarti tabungan akhir. M akhir, berarti M akhir sama dengan tabungan di awal, M awal ditambah dengan bunga. M awalnya berapa tadi? Oke, betul, 2 juta rupiah ditambah dengan bunganya yaitu 200.000 rupiah. Maka jawabannya total tabungan akhir atau jumlah tabungan akhir Bu Salma adalah 2.200.000 rupiah. Jadi jawabannya yang mana? Iya betul, jawabannya yang B. Bisa difahami ya untuk mencari jumlah tabungan akhir. Oke. Sekian video pembelajaran dari Bunda Naya. Sebelum kita akhiri videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Teman-teman, kalian bisa tonton video lainnya. Nah, video kanan atas itu video favorit dan kanan bawah itu video paling terbaru. Kalian bisa tonton dan ajak teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.